pertama kali dari siapa sih? Dapat kabar karena kita di satu komunitas yang sama, kita punya grup WhatsApp yang sama. Bahkan kita di situ ada Adon, ada Coki, ada Yosi, ada saya juga. Kita sudah bukan merencanakan, tapi kita sudah ada doa bersama dari jam tadinya mau mulai jam 7, gue lupa sih kalau nggak salah mau mulai jam 7 tapi dimajuin kalau nggak salah dari jam 5 atau setengah 6. Gue sendiri gak ikut karena ada kegiatan, tapi karena memantau dari WhatsApp grup gitu, dan akhirnya dapat kabar pertama itu dari grup yang bilang bahwa Radit berpulang di jam 6.15. Itu sih awalnya dari grup dulu sih, dari grup, dan akhirnya emang kita karena Joanna pun ikut juga doa di situ barengan karena kan kita tahu bahwa dia tidak bisa ditemenin di rumah sakit. Cuman akhirnya baru dapat kabar bahwa ternyata Joanna dipanggil ke rumah sakit. Jadi ya itu sih yang dia tahu. Sosok Bang Radit sendiri mungkin di mata Bang Augie seperti apa sih? Radit sih orang yang hebat lah kalau buat gue, karena kita kenal udah lumayan lama walaupun tidak selalu sering komunikasi, tapi karena kita di grup yang sama. Terakhir gue masih Zoom meeting barengan 2 minggu yang lalu. Dia orang yang paling sering memotivasi siapapun itu. Dia nggak ngeliat dia umur berapa, suku apa, agama apa. Dia orang yang begitu mengasihi sesamanya. Makanya kita tahu dia orang yang mengasihi Tuhan, makanya dia sangat mengasihi keluarganya juga. Jadi banyak hal positif yang kita bisa ambil dari Radit, dari Joanna, dari keluarga. Kita bisa melihat begitu kuat justru. Makanya yang selalu gue pikirin kalau setiap ada saudara dan teman yang harus meninggalkan kita dulu, kadang-kadang kita cuma ngomong kok begitu cepat. Cuman gue percaya bahwa ini adalah waktu yang paling tepat, dan Tuhan tahu mana yang paling baik buat Radit. Radit sekarang gak sakit, Radit sekarang bahagia di surga, dan gue tahu Joanna dan anak-anak juga pasti kuat karena bukan karena kekuatan sendiri, karena Tuhan kasih kekuatan. Kenangan yang masih melekat mungkin? Kenangan yang masih melekat beberapa, kalau gue sih ini yang lebih sering karena kita beberapa kali ada di komunitas yang sama, tapi belakangan karena pandemi kita nggak pernah berkumpul, paling ketemunya cuma di Zoom. Tapi gue selalu mengikuti bagaimana kesaksian dia, khotbah dia, gimana, karena gue tahu Radit sama Joanna dari zaman dulu, dari gue syuting sama Joanna pun gitu. Dia cerita gimana sama-sama mengalami keterpurukan sebagai anak muda sampai dia bangkit, sampai Tuhan rangkul mereka. Jadi buat gue apa yang dia sampaikan selalu relate sama kehidupan gue juga, kehidupan anak-anak muda, dimana dia selalu bilang bahwa sejelek apapun, sehancur apapun, mungkin manusia bisa aja ngejudge, tapi kalau Tuhan selalu sayang dan merangkul. Itu ya buat gue kehilangan temen, kehilangan sahabat, kehilangan saudara yang begitu menginspirasi, begitu memberikan nilai-nilai kebaikan untuk kita semua, terutama buat anak-anak muda. Kita lihat begitu banyak orang yang peduli sama dia dan sayang sama dia. Bahkan kalau kita udah dapat jadwal kebaktiannya aja sampai hampir semua, dia tuh tidak ngelihat dari salah satu gereja aja, tapi dia benar-benar semua komunitas dia rangkul, semua komunitas dia rangkul. Mungkin support ke Joanna sendiri seperti apa sih, mengingat juga kan ditinggal suaminya saat anak-anaknya masih kecil-kecil nih. Iya, gue jujur tidak lama di dalam, gue juga nggak mau banyak ngobrol, terlalu banyak mau nanya apa-apa sama Joanna. Ini karena baru, ini juga tahu gimana rasanya kehilangan, karena gue juga tahun lalu baru kehilangan ayah. Tidak mudah, apalagi bersama dengan 4 anak. Gue cuma menyampaikan Tuhan masih kasih kekuatan. Pastilah sebagai teman gue bilang bahwa kalau perlu apa-apa ya kontak kita, karena kita ada di komunitas yang sama, kita sayang sama kalian. Itu aja sih, gue nggak mau detail nanya kenapa dan apa segala macam. Buat gue bukan saatnya sih saat ini. Jadi kalau mungkin kayak apakah dia karena waktu itu yang kita tahu cuma dari sosial media, bareng-bareng kena COVID, setelah itu dia sembuh, setelah itu sekarang dia harus ada di perawatan lagi. Gue tidak mau menanyakan itu, bahkan jujur nggak tahu.
Berarti memang kondisi Joanna sendiri memang masih seterpuruk itu ya bang ya? Masih Terpukul sedih, kali ya, ya? masih pasti terpukul. Tapi gue ngeliat inilah ya, maksudnya gue lihat satu keluarga besar dari orang-orang yang begitu sayang sama keluarganya Radit, keluarganya Joanna ini selalu ngasih kekuatan. Gue lihat tadi beberapa ada yang apa ngasih bantuin anaknya makan segala macam, karena ya saling peduli lah, saling care satu sama lain. Terakhir doanya Mas Oke. Agi. Turut berduka cita sedalam-dalamnya buat sahabat, saudara Joanna yang dengan berpulangnya Radit, suami tercinta. Kita tahu gimana rasanya kehilangan, tapi kita juga tahu bahwa di balik kedukacitaan harus ada sukacita yang begitu besar, karena Radit sudah bahagia bersama Tuhan di surga, bersama Tuhan Yesus di surga. Kita harus bersukacita juga di balik kehilangan ini. Pasti Tuhan juga kasih kekuatan yang besar untuk keluarga. Amin. Oke, thank you bang. Terima kasih, Bang.